Semoga juga diberi sehat dan panjang umur, wabil khusus kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Haji Saidi dan Al-Habib Idrus, yang insya Allah senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'unah istiqamah mewujudkan Banjar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal. Sekaligus beliau selaku calon bupati yang akan datang, Haji Saidi dan Habib Idrus, semoga apabila insya Allah akan datang kebaikan untuk keduanya dan kebaikan untuk warga Banjar, kita doakan bersama Allah mudahkan untuk, kita doakan bersama Allah mudahkan untuk, amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan dimuliakan oleh Allah, khusus kita semua, ayah kita semua, Haji Mansur beserta keluarga beliau, insya Allah diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencinta sholawat kepada Nabi Muhammad, para perindu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di majelis yang mulia ini, baru saja turun rahmat hujan dari Allah. Dengan sholawat kepada Nabi pun turun hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita enggak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita semua diampuni oleh Allah, sebagaimana baginda Muhammad SAW 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Yang hadir di majelis ini semua punya hajat. Ada yang sakit, semoga diberi sembuh oleh Allah. Ada yang rezekinya enggak lancar, semoga dilancarkan oleh Allah. Kedua calon bupati, wakil bupati punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Para jomblo punya hajat, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Karena Masya Allah para jomblo dari tenaganya yang paling kuat hadirin. Semoga mereka mendapatkan jodoh istri-istri yang salehah. Jangan khawatir, majelis ini malaikat dengar, hajat dikabulkan oleh Allah. Yang bapak-bapak yang kepingin nikah lagi, doa hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang ibu-ibu doa, semoga bapak-bapak enggak laku selama-lamanya. Malaikat bingung hadirin, yang mana dikabulkan ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, inilah keuntungan kita sholawat kepada Nabi. Kita sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti kecintaan kita kepada beliau, plus kita mendapat kemuliaan atas sholawat kita kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan keutamaan orang bersholawat sama Nabi Muhammad, orang yang gemar sholawat di dunia ini, insya Allah Allah perintahkan semua makhluknya mengistighfarkan untuknya ketika di barzakh. Semakin banyak sholawat kita kepada Rasulullah, insya Allah kita meninggal husnul khatimah, dan insya Allah senantiasa di barzakh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita berkat sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang suka dan gemar sholawat kepada Nabi seperti siang hari yang mulia ini, Masya Allah, di waktu panas, hujan, alhamdulillah sekarang udah dinginan walaupun masih gerah hawanya. Kita nggak mundur untuk senantiasa lisan kita mengagungkan baginda Muhammad, memuji beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah kita berkumpul di majelis ini, mengagungkan Muhammad, memuliakan Rasulullah, agar kita di dunia dan akhirat mulia bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang banyak sholawat, kata Nabi, adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, hadirin, yang belakang mau dekat Habib Bidin aja nggak bisa. Mau salaman, Masya Allah, ada banser, ada tentara, ada polisi, nyentuh aja nggak bisa.
Ini masih cuman berapa ribu orang yang kumpul. Bagaimana dengan miliaran triliunan manusia nanti di yaumil kiamah? Kita bisa lihat Nabi aja beruntung hadirin. Tapi berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi menjanjikan siapa yang banyak sholawat di dunia kelak akan dekat kedudukannya bersamaku di yaumil kiamah. Semoga kita semua dekat bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Kemudian dalam riwayat yang lain menyebutkan wa aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah wa aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad yang akhlaknya baik. Satu riwayat yang sholawatnya banyak, satu riwayat yang akhlaknya baik. Maka akhlak ini adalah bukti orang yang gemar sholawat sama Nabi Muhammad. Kalau kita sholawat, Masya Allah, istiqomah, pacaran istiqomah, diragukan sholawatnya hadirin. Kalau kita apabila sholawat istiqomah, korupsi istiqomah, diragukan hadirin. Kalau kita sholawat istiqomah, maksiat istiqomah, diragukan sholawat kita hadirin. Maka itu siapapun yang sholawat kepada Nabi, tunjukkan dengan akhlak karimah, akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingin memberikan nasihat untuk calon-calon bupati. Calon bupati nanti kalau jadi lagi, tolong banyak-banyak ajak jamaah sholawat kepada Nabi Muhammad dan ajarkan akhlak yang mulia, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ulun kenal dengan keduanya Haji Saidi Habib Idrus. Kedua bupati dan wakil bupati ini yang saya kenal adalah seorang yang punya akhlak yang baik, menghargai ulama, menghargai para habaib yang seperti ini, yang insya Allah membawa berkah untuk Kabupaten Banjar. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Pak, Bu, orang itu nilainya di akhlak, bukan di jabatan, bukan di pakaian, bukan di popularitas. Orang nilai di akhlak. Makanya kata ulama, la tanduranna li athwabin ala ahadin in rumta an ta'rifahu fandur ilal adabi. Jangan lihat orang casingnya, orang itu yang penting akhlaknya. Fal'ud law lam tafuh minhu rawaihuhu lam yafrikin nas bainal udi wal hatabi. Pak, minyak, tahu minyak gahru? Minyak gahru, kayu gahru sama kayu bakar itu bedanya apa? Apa? Kayu gahru dibakar baunya wangi, kayu bakar Masya Allah kalau dibakar pian cium, pian batuk, kada kuat baunya, kada enak baunya. Harga kayu bakar 1 truk 1 juta, tapi kalau kayu gahru Masya Allah sekilo bisa 100 juta. Kenapa mahal? Karena wangi. Casing kita sama ya atau tidak? Kalau sudah berperilaku sopan santun atau tidak, nilai kita di akhlak hadirin. Yang punya akhlak mulia, yang nggak punya akhlak meskipun pakai serban, meskipun dia seorang ulama, meskipun seorang pejabat, nggak ada nilainya di sisi Allah kecuali dengan takwa dan berakhlak mulia, akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu kita yuk banyakin sholawat. Saya syukur alhamdulillah. Walaupun saya nggak tahu kalau tadi di sini ada kampanye, Masya Allah, saya hadir di tempat yang mulia ini bersolawat kepada Nabi bersama Haji Saidi Habib Idrus Habibidin. Tapi saya berharap, saya suka melihat kalau apabila kampanye diisi dengan yang positif. Jangan ngundang Masya Allah yang pakai celana pendek terus pakai kaos kutang bapaknya hadirin. Kalau yang seperti itu kampanyenya jangan dicoblos hadirin. Betul? Kampanye belum apa-apa udah ngerusak rakyatnya, ngerusak moral dan akhlak anaknya. Ada apa ini hadirin?
Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dengan sholawat seperti ini kita semuanya udah dapat manfaat. Kita semua merasa dekat dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan penuh hati yang sedih yang semestinya ada di tengah-tengah kita Habib Lutfi bin Yahya, akan tetapi ada uzur, beliau nggak bisa hadir. Semoga Habib Lutfi diberi sehat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo hadirin, melalui majelis yang mulia ini salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita meminta kepada Allah, kita berdoa semoga yang menjadi pemimpin bupati dan wakil bupati di tengah-tengah kita di Kabupaten Banjar adalah orang yang dicintai Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, dan yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda kecintaannya bersolawat kepada beliau baginda Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa menjaga Bapak Bupati, Wakil Bupati, calon Wakil Bupati yang akan datang untuk senantiasa dicintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita mari bersama-sama bersolawat kepada beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada keduanya, Bapak Bupati, Wakil Bupati. Dalam sholawat seperti ini banyakkan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengkabulkan semua hajat kita. Hajat dunia bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dimudahkan, hajat akhirat juga kita diberi ampunan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.